Sangat senang banget lagi kita rayain anniversary. Saya dapat kabar kalau Mr. Ron dari Bali, dari Antioch, Bali, mau kunjungi Thor. What a right time to do this. Dan sekarang ini, what an honor, Mr. Ron, for having you here. Kita langsung, without further ado, kita sambut Mr. Ron. Selamat sore. Selamat sore. Ini kehormatan besar bisa melayani bersama-sama dengan saudara-saudara. Tugas kita bersama-sama ialah melayani dia, ya, menyembah dia, menikmati kehadirannya. Dan kami merasa bahwa hari ini timingnya untuk kami juga perfect. Jadi terima kasih. Saya pernah ke kotamu pertama kali, coba 38 tahun yang lalu. Mayoritas kalian belum lahir. Saya di Bandung pada waktu itu sedang belajar bahasa Indonesia 39 tahun lalu. Dan ada keputusan ke Sumatera Selatan dengan survei. Kami sudah lama berdoa untuk pulau ini dan ada pikiran mungkin kami sekeluarga mau tinggal di Sumatera Selatan. Jadi kami survei di Bandar Lampung, kemudian ke beberapa kota yang lain. Dan jatuh cinta kepada Sumatera. Yang lucu, saya dengan beberapa pendeta Indonesia dari Jakarta dan berapa kali kami minggir dan ambil handuk dan mandi di sungai karena begitu banyak sungai yang bagus di Sumatera Selatan. Mungkin sungainya lebih kotor sekarang, tapi dulu bersih sekali. Dan kami sangat menikmati keindahan ini. Nah, cerita singkat ini, kami datang pertama kali untuk ronda pertama tahun 1983. Dan jatuh cinta pada Indonesia, khususnya orang-orang Indonesia. Perlu kami menyesuaikan diri dengan Indonesia sehingga kami suka sekali masakan Indonesia. Dan tetapi setelah 9 tahun visa kami, izin tinggal dicabut. Dan kami harus pulang ke Amerika menunggu visa baru. Dan hari kedua kami pulang ke Amerika, ada gereja yang dimulai dengan persekutuan yang dulu kami pimpin, persekutuan mahasiswa, menjadi gereja yang cukup terkenal di kota kami. Kami diminta menjadi pendeta dan menggembalakan gereja itu. Dan jawaban kami langsung seperti di Indonesia, terima kasih. For the orang bule, this means no. Terima kasih. Yeah, no thank you. And kehormatan, tetapi ya saya utusan Injil di Indonesia, bukan pendeta Amerika. But Tuhan ada rencana lain sehingga kami menjadi gembala sidang. Dan kami, gereja itu gereja misioner, gereja misi, dan kami mengutus banyak orang. Terus setelah 20 tahun, Tuhan menjawab doa saya sehingga dapat izin lagi untuk tinggal di Indonesia. Dan ronda kedua mulai di Bali hampir 12 tahun lalu. Jadi kami cinta sekali negara ini dan orang-orang Indonesia. Nah, ini salah satu perintah Tuhan yang bagi saya sangat susah diikuti, ditaati. Dan oleh sebab itu saya mau berbicara malam ini mengenai caranya kita dapat dirubah, ditransform oleh Tuhan kalau kita mau dengan sengaja, dengan rajin, dengan secara mantap atau bertumbuh di dalam caranya kita mengucap syukur dalam segala hal. Baru-baru ini saya ke bank di Sanur, saya tinggal di Sanur di Bali, dan harus dapat kartu ATM baru karena yang lama hilang. Dan saya kenal satpam di sana dan sudah bertanya, Pak, kapan saya bisa datang dan tidak usah antrean?
Dia kasih tahu saya, jadi saya tibanya lihat di dalam ruang tunggu 2 orang, 2 antrean di depan saya merasa, wow, cepat bisa diurus. 1 jam kemudian, kedua orang itu masih dilayani. Dan saya mulai bersyukur kepada Tuhan. No. Sebenarnya mengeluh. Terus bilang kepada stafnya, kalian sangat lelet di sini. Kenapa begitu? Saya mesti tunggu 2 jam, 1 jam untuk gini. Karena sebenarnya inilah kehendak Tuhan. Saya mencari sesuatu yang dapat saya syukuri daripada mengeluh. Tapi kita saudara-saudara dapat di dalam tiap keadaan. Nah, tidak dikatakan oleh karena tiap keadaan, tiap hal kita bersyukur. Kita tidak bersyukur kalau ada kecelakaan, ada penyakit, no. Tuhan memberi pemberian yang baik. Tetapi di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita dapat mempunyai hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah yang ingin kami bicarakan malam ini. Bagaimana caranya kita dapat menjadi orang yang bersyukur. Ada cerita, next slide. Oh, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bukan saja, ya Tuhan syukur, tetapi melimpah dengan sungguh-sungguh, sincere. Melimpah, bukan sedikit, tetapi melimpah dengan ucapan syukur. Hendaklah hatimu. Mengucap syukur adalah suatu tindakan. Dulu saya berpikir, saya munafik kalau saya bersyukur. Sekarang karena ini bukan hati saya. Hati saya mengeluh, nggak mau bersyukur. Munafik kan? But waktu kita melihat bahwa inilah sesuatu yang kita lakukan, we do gratitude. Gratitude is not what we feel necessarily, it's what we do. It's a tindakan, it's a pilihan, it's a mindset. Jadi saya pilih memikirkan hal-hal yang sebenarnya adalah berkat Tuhan daripada apa yang tidak saya suka, apa yang mengganggu saya, apa yang membuat saya jengkel, seperti teller di bank atau situasi di mana saya harus tunggu lama, orang barat kurang sabar. Jadi itulah tindakan. Aku akan mengambil keputusan bersyukur pada waktu itu. Dan ini dapat mengubah kehidupan kita. Nah, ada cerita di dalam Alkitab yang pasti kalian tahu, di mana ada 10 orang sakit kusta, penyakit kulit yang sangat ngeri dan biasa pada zaman dulu. Dan seperti selama COVID, orang yang sakit itu harus terisolir karena nggak boleh bergaul dengan masyarakat. Harus meninggalkan suami atau istri atau anak-anak atau rumahnya atau komunitasnya, dan harus berkumpul dengan orang lain yang sakit kusta. Dan satu hari Yesus didekati oleh satu rombongan 10 orang yang sakit kusta. Dan mereka berseru kepada dia, Guru, kasihanilah kami. Kami mau disembuhkan. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang dia lakukan? Ingat ceritanya? Apa dia langsung menyembuhkan mereka? No. Sebenarnya dia menyuruh mereka melakukan sesuatu yang aneh bagi kita. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada pendetamu atau imam mereka, imam Yahudi. Itulah peraturan dari kitab imamat. Jadi mereka sambil menuju ke situ, kata firman Tuhan, mereka sembuh di tengah-tengah jalan. Jadi mereka menaati, dalam proses menaati mereka sembuh. Nah, yang terjadi, next slide, setelah ini, next slide. Jadi setelah ini ada seorang dari 10 orang itu yang stop
yang kembali ke Yesus dan dia berlutut di depannya, menyembah dia dan berkata, Tuhan terima kasih. Salah seorang dari 10 orang itu datang dan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Menarik ya. Doa yang pertama, ucapan syukur adalah tindakan iman. Kalian tahu bahwa kata asli untuk perjamuan kudus ialah apa? Eucharist. Eucharist ialah bahasa Yunani untuk mengucap syukur. Eucharist. So, waktu kita mengingat kematian Yesus bagi kita, kita sedang bersyukur, kita sedang menyembah, kita sedang menunjukkan iman. Dan yang kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan kata menyelamatkan adalah kata sozo, bahasa asli Perjanjian Baru. Dan artinya bahasa Inggris whole. Jadi secara rohani atau spiritual, secara emosional, secara fisik, itu mencakup semua sozo. Di gereja kami dulu ada training sozo, bukan saja pelepasan atau inner healing, tetapi holistic healing, seluruh aspek kehidupan kita semua. Coba perhatikan, dari 10 orang yang sembuh, semuanya sembuh dari penyakitnya, tetapi cuma 1 yang disozokan. Kenapa? Apa kuncinya? Dia bersyukur. Dia sudah menemukan rahasianya, yaitu bersyukur. Stop, kembali ke Tuhan dan bilang, Tuhan terima kasih. Saya memperhatikan apa yang Engkau lakukan untuk saya. So ini sangat-sangat penting. Itulah bagi kita semua, mengucap syukur adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan dapat ada dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Waktu kami baru menikah 48 tahun yang lalu, 49 tahun lalu, kami mulai satu kebiasaan, 1 hari setahun, Thanksgiving Day di Amerika. Saya sama istri saya dan kemudian waktu ada anak-anak, ada 3 anak yang sudah dewasa dan ada 2 yang punya anak, jadi ada cucu sekarang. So, kami ada kebiasaan yang kami lakukan, yang mereka lakukan sekarang dengan anak-anak mereka juga ikut kebiasaan ini, tradisi. Hari Thanksgiving kami membuat daftar apa yang merupakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ada kalanya Thanksgiving Day kami mengambil waktu 1 jam, kemudian sharing list itu dengan satu sama yang lain. Dan setelah beberapa tahun saya berpikir, wow, hari kesukaan saya tiap tahun ialah Thanksgiving Day. Mengapa tidak membuat tiap hari Thanksgiving Day? Jadi saya mulai bersyukur secara intentional, dengan sengaja, dengan spesifik, ucapan syukur selalu spesifik. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya ialah perubahan. Dan proses itu masih berjalan, masih ada tantangan. Tetapi inilah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasa menjadi lebih sozo, lebih sehat, lebih whole. Nah, ada 5 hal yang terjadi, pasti ada lebih, tetapi 5 yang ingin saya highlight hari ini. Next slide. Jadi apa yang terjadi kalau saudara-saudara mulai lebih mantap, lebih rajin, lebih intentional, dengan sengaja mulai berkembang di dalam ucapan syukur. Next slide. Yang pertama ialah kita dapat dibebaskan dari victim mentality. Apa itu victim mentality?
bahasa Indonesia mentalitas korban. Orang yang menderita dari victim mentality adalah orang yang berkata, wah, kenapa kehidupan saya begitu jelek ini? Nggak ada sesuatu yang baik, nggak ada, tiap hal yang terjadi ialah negatif dan lain-lain. Orang seperti bereaksi di dalam tiap situasi. Kenapa saya yang menderita begini? Kenapa saya sakit-sakitan? Kenapa saya selalu gagal di dalam ini atau itu? Itu victim mental. Dan waktu kita mengambil keputusan, saya akan membiarkan pikiran saya bukan kepada hal-hal yang negatif, tetapi berkat Tuhan. Dan kita makin sadar, wow, sebenarnya kita bukan korban, tetapi kita adalah anak Allah. Kita diberkati luar biasa, jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Waktu kita mulai bersyukur, jadi kita dibebaskan, dan mentalitas victim sangat menghancurkan banyak hubungan sebenarnya, dan apalagi nggak ada sukacita. Next slide. Yang kedua, atau yang kenyataannya semakin rajin saya, semakin rajin saudara mengucap syukur, semakin sadar tentang berkat-berkat Tuhan. It's a siklus. Makin sadar, wow. Dan makin, ya pokoknya makin sadar. Yang kedua, next slide. Ketika kita mengingat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, affection for God, rasa kasih sayang kepada Tuhan bertumbuh. Siapa di sini mau cinta Tuhan lebih banyak? Mengucap syukur sebagai kehidupan, sebagai lifestyle, sebagai pilihan tiap hari. Saya mau bersyukur, dan apa yang terjadi ialah, wow, seperti ada bonding yang lebih dalam, yang lebih kuat, yang lebih dekat, yang terjadi dengan kesadaran, oh berkat Tuhan begitu banyak, nggak dapat dihitung. Banyak contoh tentang ini, banyak contoh. But next point, next slide. Setiap pemberian mana? Setiap pemberian yang baik datang dari mana? Ya? Di dalam banyak self-help book di Amerika sekarang sudah tambah populer. Be a thankful person. Be a thankful person. Nah, ada yang tidak dianut atau tidak dilakukan oleh banyak orang, ialah ucapan syukur tidak diarahkan ke dia. Be thankful kepada siapa? Waktu melihat ciptaan Allah, kalau tidak percaya kepada Allah, apa yang kita syukuri? Siapa yang kita syukuri? Semesta alam? No. Sang Pencipta yang membuatnya, yang memberikan kepada kita dengan senang hati, yang menyediakannya bagi kita sehingga kita dapat bilang, thank you Lord. Oleh karena Dia adalah sumber segala berkat. Amin? Amin. Yang berikut, next slide. So, waktu kita semakin menyadari betapa besar berkat Tuhan, banyak berkat di dalam kehidupan kita, dan kita stop, dan seperti orang sakit kusta itu, orang Samaria yang disembuhkan, yang kembali lagi kepada Tuhan, kita mulai mengucap syukur kepada orang-orang. Kenapa? Karena dalam jurnal doa saya, tiap hari saya melakukan apa yang kita lakukan sebentar lagi. Saya membuat list berkat-berkat dari 24 jam terakhir. Seringkali ada nama-nama di situ.
Seringkali nama Janine itu istri saya. Nama Janine itu nama anak-anak, nama teman, nama orang di dalam komunitas. Banyak orang di daftar itu hari ini karena jemaat rumah kami berkumpul tadi malam dan ada pertemuan luar biasa. Ada beberapa dari mereka yang sedang diutus ke beberapa tempat untuk penjangkauan keluar hari ini dan besok. Dan nama-nama mereka muncul. Jadi next slide. Jadi makin banyak ini, makin banyak ini. Vertical dan horizontal. Sehingga hubungan kita dengan orang lain makin manis. Siapa tahu berapa orang yang menikah di sini? Berapa orang yang punya suami istri? Oke. Bagaimana kalau suamimu atau istrimu mulai mengekspresikan ucapan terima kasih? Wah, tambah manis ya. Berapa di antara saudara senang bahwa suami atau istrimu sedang mendengarkan khotbah ini hari ini? Jangan angkat tangan, jangan. Mereka perlu, tetapi saudara perlu juga. Saya perlu lebih sadar, lebih peka, lebih aware berkat melalui orang-orang. Amin, saudara? So, kita makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan sesama. Yang berikutnya, number 4. Kita lebih bebas dari rasa minder, rasa iri, rasa comparison. Nah, itulah kutuk social media. Maksudnya yang negatif menurut pandangan saya. Kalau kita buka Facebook atau social media apa saja, yang kita lihat di situ ialah kehidupan orang lain at the best, at their best. Jadi foto-foto di tempat yang bagus seperti di Bali, di Instagram spot di Bali. Oh, I wish I were there. Or wow, look at their children, look at their success. Perhatikan betapa besar berkat mereka. Tapi saudara-saudara, semua itu hilang kalau kita fokus kepada berkat di dalam kehidupan kita. Kita dapat merasa nyaman dengan wow, situasi kami. Kami nggak usah membandingkan diri dengan mereka, tetapi kami sadar bahwa untuk kehidupan kami ada berkat yang baik. Jujur, ini sebentar lagi, mungkin 3-4 hari lagi, jurnal doa ini sudah selesai, sudah full maksudnya, tiap hari. Kebanyakan itu, tinta merah itu kata rema dari Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Tapi mayoritas itu ialah ucapan syukur. Kenapa? Karena banyak berkat. Banyak berkat. Dan ini cuma 1 tahun. Bayangkanlah jurnal yang saya punya dari 50 tahun lebih. Jadi, kenapa begitu banyak ucapan syukur? Karena begitu banyak berkat. Dan kita, saudara-saudara, dapat secure dan merasa, wow, ada janji Tuhan. Dan jujur, kalau tadi pagi mungkin saya catat, karena saya di pesawat pagi-pagi, saya catat mungkin 15 hal. Tetapi pasti berkat Tuhan mungkin lebih dari 100. Saya ambil setengah jam untuk merenungkan apa berkat Tuhan dari kemarin. Pasti cuma sebagian. Karena begitu besar dicurahkan, apa berkat yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oke, next slide. Ada 2 lagi. Kemudian kita akan latihan. Oh, that's 5. Seharusnya ada 4. No, 5. Betul. Ya. Waktu kita bersyukur, kita menyadari kehadiran Tuhan. Maksud saya begini.
Biasanya saya bangun pagi, cukup pagi, dan minum kopi atau membuat kopi dulu. Mengapa? Karena Tuhan ada dan Tuhan baik, tetapi saya tidak menyadari kehadiran Tuhan tanpa sedikit kafein dulu. Tapi dalam proses itu, hal yang pertama yang saya lakukan tiap hari ialah membuat list. Saya membuat list. Tuhan terima kasih ada. Dan ada macam-macam hal yang banyak hal yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan kepada saudara. Dan waktu saya mulai bersyukur, saya mulai peka terhadap kehadiran. Ada teman yang bilang ini 30 tahun yang lalu, dia berkata, kalau bangun pagi dan tidak mengalami kehadiran Tuhan, cari pintu ucapan syukur dan masuk di situ. Dia mengambil ini dari Mazmur 100. Next slide. Mazmur 100. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati apa? Itulah gerbang-Nya, hati syukur. Tuhan hadir. Coba. Tuhan hadir. Nah, dia sudah hadir, dia sudah ada, tetapi kita menyadari kehadirannya melalui ucapan syukur. Dan apa yang terjadi tiap hari, saya berjanji, inilah pengalaman yang sudah diuji, field tested puluhan tahun. Kalau bangun pagi dan rasa ucapan syukur di sini, tetapi kita mulai mengucap syukur, apa yang terjadi? Dan dengan itu ada sukacita dan damai dan kesadaran bahwa Dia bertakhta dan kita berkemenangan di dalam Dia. Dan kita punya identitas yang berdasarkan di dalam apa yang Dia lakukan untuk kita dan kebangkitannya. Kita mulai hidup di dalam roh kalau kita bersyukur. Dan saudara-saudara, kita dapat menikmati kehadirannya. Oke, so saya sudah berusaha meyakinkan saudara bahwa ini penting dan ini dapat mengubah kehidupan kita. Nah, sekarang kita praktek. Jadi ada ceramah, sekarang lab. Oke, labnya. Kita mengalami. Ready? Are you ready? Okay, simple. Sangat simple. Next slide. So, kita membuat daftar. Nah, nggak usah cuma 1 hari. Boleh 1 minggu, 1 bulan, boleh lebih. Karena ini kalau ini kurang biasa bagi saudara, saudara boleh pilih secara umum ya, kesehatanmu, keluargamu, jobmu, ya macam-macam. Tetapi lebih baik, lebih spesifik. Next slide, just fill this up. Tindakan kindness dilakukan kepada saudara. Salah satu hal yang saya suka mengenai Indonesia ialah umumnya orang-orang Indonesia begitu kind. Seringkali orang melakukan hal yang luar biasa baik hati bagi kami. Bahkan orang yang belum saya kenal. Dan mungkin karena sudah lanjut usia. Orang Indonesia menghormati orang yang lebih tua seperti kami. Maaf, ini agak kacau waktu di transfer di sini. Sebuah SMS, WA, email, satu tugas yang mungkin, saya senang bahwa itu sudah selesai. Sudah mau menyelesaikan itu. Tuhan terima kasih atas bantuanmu. Keep going. Sesuatu yang saudara enjoy, nggak usah hal yang spiritual saja. Saya suka sekali apa yang istri saya masak kemarin. Wah, enak luar biasa. Masakan enak, berenang di pantai, atau main game, nonton sesuatu yang baik. Jadi
surprise yang baik, seorang teman mengunjungi saudara, ya apa saja, okay? So, next slide, I'll show you what mine looks like. So, saya pakai tanda check yang berarti terima kasih atas. Just like a bullet point. Terima kasih Tuhan atas. Dan saya membuat list. Okay? So, sekarang saudara akan praktek. Nah, mungkin saudara tidak bawa journal. Tidak apa-apa, pakai HP. Bikin daftar di HP, di iPad. Kalau ada kertas lebih baik lagi. Dan backup. Mundur slide. Jadi, apa saja ini atau yang lain, setiap berkat yang baik, setiap pemberian yang baik datang dari mana? Dari apa? Dari Dia. Oke? So, saya tutup mulut, kecuali saya mau berdoa. Tuhan, tolonglah teman-teman saya mengingat berkat, apalagi berkat gereja ini yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini, Tuhan. Kiranya ada roh ucapan syukur yang keluar dari hati jemaat ini atas gereja ini, atas para pemimpin, Pak Santo dan yang lain. Tolonglah, mari Roh Kudus menolong kami, tolonglah kami mengingat berkat. Itu berkat-Mu satu-satu. Engkau kaya dengan berkat dan kami kaya oleh karena Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Help us, Lord, to do gratitude. Help us, Lord. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Rezeki. Mungkin ada rezeki. Surprise blessing. Bagi kita yang punya anak. What a blessing. Berkat. Anak dan cucu. 2 menit lagi. Apa yang muncul di pikiranmu yang adalah berkat dari Tuhan, catatlah. Mungkin ada satu hal yang dilakukan oleh orang lain sehingga mereka berkorban untuk membantu saudara, untuk memberkati saudara, seperti orang tuamu, seperti suami atau istri. Mereka berkorban. Oke. Saya memperhatikan bahwa banyak masih mencatat. Itu bagus sekali. Nah, tapi kita mau melakukan satu hal lagi sebelum kita mengambil next step. Yaitu apa yang saudara syukuri oleh karena Tuhan, oleh karena gereja ini. Apa yang saudara syukuri secara spesifik karena saudara diberkati melalui gereja ini, melalui pimpinan, melalui orang-orang lain di dalam gereja ini, melalui bubble-mu. Ada satu spesifik apa yang menjadi berkat melalui gereja ini. Okay, now second step, langkah kedua. Kalau kita merasa thankful, tidak cukup sampai diungkapkan, dikatakan, diekspresikan. Okay,
Seperti kalau Jonathan Cos merasa diberkati melalui Robin, itu baik. Tetapi kalau tidak diucapkan, tidak diekspresikan, sia-sialah. Mengerti maksud saya? Jadi perlu dikatakan secara spesifik. Thank you. Thank you for what? Specific. Okay? So, mari kita berdiri bersama-sama. Ambillah daftarmu. Mungkin ada di HP. Dan sekarang kita membayangkan bahwa kita sedang berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri. Kita seperti orang Samaria. Kita kembali dan kita melihat wajahnya. Mungkin saudara harus tutup mata untuk membayangkan wajah Yesus. Kemudian bukalah mulut, nggak usah berteriak-teriak, jangan. Tetapi harus diekspresikan, harus dikatakan. There's power in our words. Jadi itu sebabnya my quiet time is not quiet. Karena I speak. Tuhan, terima kasih. Thank you for. Kemudian bacalah daftarmu. Dan ada yang lain yang muncul di pikiran, katakanlah itu juga. Okay, ready? Kita akan bersama-sama. Jangan pikir mengenai orang di sebelah kanan, sebelah kiri. Karena saudara sedang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang berada di depan saudara. Okay, ready? Let's go together. Thank you, Lord, for Jesus. Thank you, Lord. Amazing joy, prayers, encouragement, food, laughter. Thank you, Lord. My kids, thank you for Dan kalau ada nama orang lain yang dicatat di list saudara, jangan lupa mengekspresikan itu kepada mereka. Seringkali saya berkata kepada teman saya atau keluarga saya, "Hey, you were at the top of my list yesterday. I'm so thankful for this. I'm so thankful for your kindness to me and the way that you went out of your way to help." Terima kasih. Silakan duduk kembali. So, next slide. Last slide. Perubahan di dalam diri kita pasti nyata. Wholeness, sozo. Siapa mau sozo di sini? Ayo kita bersyukur. Wholeness. Secara emosional, secara rohani, spiritual, secara fisik pun ada pengaruh besar. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi. Ada alasan kita mengucap syukur yang lebih penting daripada apa yang terjadi di dalam kita. Apa yang? Kemuliaan Dia. Yesus berkata waktu
orang satu-satunya yang kembali ke Yesus dan bilang, Guru, Sang Mesias, thank you for healing me. Kata Yesus, bukankah ke-10 orang tadi menjadi tahir, menjadi sembuh? Di manakah ke-9 orang itu? Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan orang yang mengambil waktu, take time, untuk bersyukur, dan yang tidak. Saya mau seperti yang orang Samaria. Saya mau seperti. I said many years ago, Lord, I want to be your most thankful son. Now I say, sekarang saya berkata, saya mau sangat sadar dan peka terhadap semua berkat di dalam kehidupan saya, supaya saya dapat mengucap syukur dan memuliakan Engkau karena Engkau lah. It's not about me, it's about Him. Tuhan yang layak, ya. Tuhan yang layak, lah. So kita mau melakukan apa yang pantas, apa yang pantas. Amin. Amin. So, saya ada undangan. Next slide. Siapa di sini malam ini, sore ini, yang berkata, Pak Ron, saya mau join Pak Ron selama 1 minggu dengan disiplin ini, yaitu mulai tiap hari dengan ucapan syukur. Dan saudara rela meluangkan waktu, berkomitmen 1 minggu saja. Saya tidak minta untuk sisa hidup. Minggu ini aja. Minggu ini aja sebagai apa namanya? Tes uji or whatever you call it, like coba. 1 minggu, rela? Siapa angkat tangan? Oke, Pak, boleh tanya minggu depan kalau mereka melakukan tugas PR. Ya? Oke, jujur, tolonglah Roh Kudus mengingatkan kepada kami komitmen. Amin. Dia layak, dan pasti kalian lebih sozo besok minggu depan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu, Tuhan, untuk melakukan ini. Tolonglah kami mengingat tugas ini. Tolonglah kami mengingat disiplin ini. Dan berikanlah kepada kami komitmen sehingga kami dengan teguh memenuhi janji ini, komitmen ini. Dan kami yakin, hamba-Mu yakin bahwa Engkau akan lebih hadir di dalam doa. Karena Engkau senyum tiap kali kami stop dan take time dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu hal lagi. Pantas. Wajar. Kalau pimpinan gereja menerima ucapan terima kasih dari jemaat. Amin. So jangan lupa ya. Okay, God bless you. Thank you. Thank you, Mr. Ron. Sekali lagi kita bilang thank you. Thank you, Mr. Ron.